Inside the case, yang pertama yaitu ada motherboard. Disebut papan sistem, yaitu papan sirkuit utama dalam komputer. Terdiri dari chip komputer, integrated circuit, dan transistor. Prosesor, CPU atau Central Processing Unit, menafsirkan dan menjalankan instruksi-instruksi dasar yang mengoperasikan sebuah komputer. The Control Unit, yaitu prosesor yang bertugas mengendalikan dan mengarahkan seluruh operasi komputer. CPU berarti berfungsi seperti otak kecil yang mengatur ulang alur kerja di dalam CPU. Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU adalah bagian dari prosesor yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Lesson cycle. Yang pertama ada fetching, yaitu proses mengambil instruksi program atau data dari memori. Yang kedua yaitu decoding, yaitu proses menerjemahkan instruksi tersebut menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh komputer. Yang ketiga yaitu adalah executing atau proses menjalankan atau melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan. Yang keempat yaitu ada storing, yaitu proses menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori, tetapi bukan ke media penyimpanan. Prosesor terdiri dari register, sistem clock and clock speed atau GHZ, jenis prosesor PC and mobile seperti Intel dan AMD, dan teknologi pendinginan seperti heatsink dan liquid cooling. Cloud computing. Cloud computing adalah layanan komputasi seperti server, storage, database, aplikasi, dan jaringan yang dapat diakses melalui internet tanpa harus memiliki perangkat fisik sendiri. Contohnya seperti Dropbox, Google Drive, Slack, Yahoo, dan Adobe Creative Cloud. Cloud computing mempunyai keuntungan yaitu yang pertama accessibility, yaitu bisa diakses dari mana saja dan kapan saja melalui internet, sehingga memudahkan pengguna bekerja tanpa berada di lokasi tertentu. Yang kedua ada cost savings, yaitu mengurangi biaya karena tidak perlu membeli server dan perangkat keras sendiri. Yang ketiga yaitu ada space savings, yaitu tidak perlu menyediakan ruang fisik untuk menyimpan perangkat atau server karena semua data disimpan di pusat data cloud. Yang keempat yaitu ada scalability, yaitu kapasitas layanan dapat ditambah atau dikurangi dengan mudah sesuai kebutuhan, tanpa harus mengganti perangkat atau menambah hardware. Data representation, yaitu data dalam komputer yang dipresentasikan menggunakan sistem bilangan biner, yaitu terdiri dari dua simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem ini menggunakan bit atau binary digit sebagai satuan terkecil data dan byte sebagai kumpulan 8 bit. Memori. Memori adalah komponen penyimpanan yang berfungsi sebagai menyimpan instruksi dan data agar bisa diakses CPU. Yang kedua, menyediakan tempat penyimpanan sementara selama program berjalan. Yang ketiga yaitu menjaga agar proses komputasi berlangsung cepat dan efisien. Memori terdiri dari yang pertama yaitu byte, satuan dasar penyimpanan data. 1 byte sama dengan 8 bit. Dan address. Setiap byte dalam memori memiliki alamat yang unik. Alamat inilah yang memungkinkan CPU mencari data dengan cepat. Kesimpulannya, byte sama dengan kotak penyimpanan kecil dan address sama dengan nomor rumah. Jenis-jenis memori. Yang pertama yaitu RAM atau Random Access Memory, yaitu menyimpan data sementara ketika program berjalan. Contohnya seperti DRAM atau Dynamic RAM dan SRAM yaitu Static RAM. Yang kedua ada Cache Memory, yaitu memori yang sangat cepat yang berada di dekat atau di dalam CPU untuk menyimpan data yang sering dipakai agar akses lebih cepat. Yang ketiga yaitu ada ROM, yaitu Read Only Memory, yaitu berisi instruksi permanen tidak hilang saat mati. ROM bersifat non-volatile atau data tetap tersimpan. Yang keempat ada Flash Memory, yaitu memori non-volatile seperti USB, SSD, dan kartu SD. Yang kelima ada CMOS, yaitu memori kecil yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi sistem seperti jam, tanggal, dan pengaturan BIOS. Adapter card atau kartu tambahan. Yang pertama adapter card atau expansion card. Adapter card yaitu adalah perangkat keras yang dipasang pada komputer untuk menambah kemampuan atau fungsi baru yang tidak ada pada motherboard stand.
Yang kedua ada expansion slot, yaitu slot yang khusus di motherboard yang digunakan untuk memasang kartu tambahan. Yang ketiga yaitu USB adapters dan hot plugging. Selain dipasang di slot motherboard, adaptor juga ada yang menggunakan port USB. Bus atau buses system. Bus adalah jalur elektronik di dalam komputer yang digunakan untuk mengirimkan data, instruksi, dan sinyal kontrol antar komponen seperti CPU, memori, dan perangkat lain. Jenis-jenis bus yang pertama yaitu sistem frontside bus atau FSB, yaitu menghubungkan CPU dengan memori utamanya, yaitu RAM. Kecepatan bus ini sangat mempengaruhi kinerja komputer. Yang kedua, backside bus, yaitu bus yang menghubungkan CPU dengan SAS L2 atau L3. Yang ketiga ada expansion bus, yaitu menghubungkan CPU atau motherboard dengan perangkat tambahan seperti adapter card. Power supply and batteries. Power supply adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah arus listrik AC dari stop kontak menjadi arus DC dan menyediakan tegangan dan daya yang stabil untuk motherboard, CPU, GPU, hard disk, dan komponen lainnya. Kesimpulannya yaitu komponen komputer saling bekerja sama untuk menjalankan proses input, pemrosesan, penyimpanan, dan output data. Prosesor, memori, perangkat pendukung, serta cloud computing berperan penting dalam menentukan kinerja dan efisiensi komputer maupun perangkat mobile. Pemahaman komponen ini membantu pengguna menggunakan dan merawat perangkat dengan lebih optimal.